dapatkan itu membahas tentang sekolah tak layak cermin buruknya pendidikan Indonesia. Nah, berita ini mengatakan bahwasannya ada sekolah di pedalaman Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, itu bangunannya tak layak sebagai tempat belajar siswa. Nah, di video itu juga mencantumkan fakta, yaitu faktanya di sekolah SMP Negeri Satap Amabi Oveto. Nah, Satap itu artinya satu atap, di mana sekolah ini cuma punya satu atap yang terdiri dari 3 ruang kelas dan 1 ruang guru. Nah, dia cuma beratapkan daun lontar kering, berdinding bebak gewang, dan berlantainya tanah. Terus bisa kita lihat kondisinya sudah bolong-bolong kan. Nah, jadi kalau hujan itu pasti bakal bocor. Nah, jadi siswa-siswanya pada saat hujan tuh bakal pindah ke kelas lain. Jadi pembelajarannya nggak efektif kan kalau misalnya kayak gitu. Terus sebab akibat. Nah, karena kurangnya kepedulian pemerintah terhadap daerah-daerah pedalaman, ini kan daerah pedalaman. Nah, jadinya banyak daerah pedalaman itu yang pendidikannya itu nggak merata, nggak mendapatkan fasilitas yang memadai gitu. Nah, dampaknya banyak di daerah-daerah pedalaman itu yang nggak mendapatkan pendidikan yang layak. Jadinya SDM di Indonesia itu nggak merata kan. Nah, terus di berita itu ada wawancara antara host dan salah satu siswa SMP Negeri 5 Satap Amabi Ovetonya, sama ada wawancara antara host dan kepala sekolahnya sendiri. Di sini wawancaranya yaitu Andika, siswa kelas 7. Ia mengatakan meja kursi belajar tidak nyaman. Berharap sekolah lebih bagus agar belajar itu lebih nyaman. Dia mengatakan seperti itu. Setelah itu kepala sekolah juga mengatakan, Sepriana Saifatu, kalau anak-anak kami di sini mereka kalau hujan mereka basah karena daun-daun yang rusak itu bocor gitu kan, dan jadi mereka itu mengungsi ke satu ruangan. Begitu juga dengan ruang guru, itu juga mengungsi ke satu ruangan. Dan di video ini juga mencantumkan harapan sekolah ini. Harapannya yaitu agar pemerintah Kabupaten Kupang dapat membangun gedung sekolah baru yang permanen sehingga mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, solusi yang harusnya diberikan bagi pemerintah itu, yang pertama, pemerintah itu harus menetapkan alokasi anggaran dana bagi daerah-daerah pedalaman untuk pendidikannya supaya mendapatkan fasilitas yang layak, yang sama seperti di daerah-daerah lain. Nah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Ayo bertanya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Siti Asmiati dari perwakilan kelompok Dewi Sartika. Nah, dari pemateri dari itu judul sekolah tak layak cermin buruknya pendidikan Indonesia. Nah, tadi juga udah dijelaskan kan fakta-fakta sama dampak, terus wawancara di salah satu siswa di sana, terus ada harapan sama solusi. Nah, pertanyaannya, bagaimana pandangan dari pemateri dari ketakpedulian pemerintah atas masalah dalam kasus sekolah ini? Baik, terima kasih. Pandangan ada dari ketakpeduliannya pemerintah. Karena ketidakpedulian pemerintah terhadap daerah-daerah pedalaman ini, nah kita bisa lihat bahwa jadinya SDM di Indonesia itu kan nggak merata, terus pendidikan di Indonesia itu tidak rata, jadinya kalau pandangan kami terhadap ketidakpedulian pemerintah itu sudah pasti sumber daya manusia di Indonesia itu pasti tidak merata dong. Pasti ada yang pintar aja, bodoh aja. Itu karena kurangnya ini pemerintah